saya melihat ini bahwa ya berarti gubernur juga potensi terlibat dalam ini. Oke. Karena Gubernur Aceh punya kewenangan untuk meminta Kepala BSDM untuk membuka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan lon mepehtem lam uronya bak Senin 11 September 2020 bak episod ke-7 bak tahun yang kedua dengan lenduan Indah Rastika Sari. Nyo mantan dengan heboh-heboh masalah beasiswa Aceh dari BPSDM rakan lon. Jadinya dengan Bang Alfian. Assalamualaikum Bang Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh. Mata Bang, terima kasih kamu balik le mepehtem. Ya. Bang, nyo kan ini masih ramai Bang. Jadi masalah beasiswa Aceh yang kemudian, gimana Bang, haba-haba yang kemudian diupdate oleh Mata Bang? Iya, terima kasih. Yang pertama saat ini Mata lagi mendorong BPSDM untuk melakukan proses publikasi ya, pengumuman ya. Karena kita lihat bahwa proses pengumuman secara proses kelulusan udah terjadi, tapi sampai sekarang ini kan belum ada pengumuman ke publik. Nah, yang kedua, kita juga mendorong BPSDM untuk bisa bagi calon-calon yang tidak lulus untuk bisa mengakses informasinya secara masing-masing mereka. Ketika misalnya saya sebagai peserta calon tidak lulus, dinyatakan tidak lulus, tapi saya bisa dinampakkan berapa nilai saya, sehingga saya juga tahu bahwa di mana kegagalan saya. Berulang kan Pak Syaridin Bang, Kepala BPSDM itu bilang bahwasannya ini memang tidak dipublish ke publik. Tapi masing-masing orang itu penerima beasiswanya itu ada di link semua online. Mereka bisa akses di webnya seperti itu. Artinya kalau Bang Alfian lulus, Bang Alfian bisa akses itu di webnya BPSDM. Gimana Bang update-nya di Mata? Ya, kalau soal siapa yang lulus itu saya pikir itu informasi publik ya. Informasi publik yang itu tidak masuk pada informasi yang dikecualikan. Harusnya itu harus diumumkan, harus dipublish ya. Nah, yang kedua, bagi yang tidak lulus, mereka juga harus bisa akses berapa nilai mereka. Berarti sejauh ini yang tidak lulus tidak bisa akses? Nggak bisa akses. Berarti kalau di dari webnya pengaduan. Itu nggak ada? Ya, karena Mata juga menerima pengaduan soal itu kan. Oh, ada yang tidak lulus, ya, terus kemudian mengadu ke Mata? Mengadu, karena proses yang kita verifikasi itu juga bukan hanya soal ketidaklulusan, tapi sistem aplikasi. Ini kan soal melalui teknologi ya, sistem aplikasi. Kalau menurut teman-teman calon yang tidak lulus ini, di proses administrasi awal, itu memang sistemnya ya acak-acakan. Misalnya ketika misalnya dia laki-laki tapi tahu-tahu jenis ininya proses pendaftaran udah perempuan. Dari awal sudah ada sudah ada keganjilan kayak gitu. Nah, artinya pertanyaan kita kembali, apakah ini proses sistem ini kurang normal ini tidak diketahui oleh panitia misalnya. Yang kedua, ketika proses pengumuman ini kita melihat ini kan ya sengaja ini tidak dipublikasi. Kenapa sengaja Bang? Maksudnya kok bisa Ron pegahnya sengaja? Karena kan gini, proses BPSDM itu dalam menerima calon-calon mahasiswa itu sebenarnya ada problem yang sangat serius. Dan Mata sendiri sebenarnya sudah menemukan itu sudah sangat lama. Ini masalah klasik Pak? Ya, artinya kalau ini diumumkan, sebenarnya kita akan melakukan tracking. Misalnya, si A lewat, siapa dia? Kita harus track dulu yang pertama. Sebelum ini Bang diumumkan? Iya. Publish? Saya pikir juga enggak. Memang tidak? Ya, jadi makanya ini kan momentum sebenarnya. Momentum paling penting untuk didorong, supaya harus diumumkan. Sehingga juga publik tahu siapa. Nah, karena sekitar 5 tahun terakhir ya, Mata itu pernah mendiskusikan soal ini dengan salah satu mantan kepala Bapeda. Beliau mengatakan berulang-ulang, dan itu dalam forum pada saat itu saya masih sangat teringat. Forum terbuka? Iya, forum terbuka. Pertama kebetulan bahwa forum itu Mata yang fasilitasi, diskusi soal perencanaan dan penganggaran daerah. Yang kedua, ada diskusi juga forum stakeholder di Bapeda pada saat itu menyatakan bahwa ada anak pejabat Aceh misalnya yang studi kuliahnya itu di luar negeri tapi mereka tidak kuliah, tapi biaya anggaran itu diambil. Bentar Bang, ini menarik. Abang kemudian saksi hidupnya di situ. Iya, benar. Mata kemudian memfasilitasi untuk kemudian keterbukaan itu. Jadi ada anak pejabat
itu kemudian yang lulus. Ya, yang lulus. Itu sesuai dengan ini. Ya, tapi sesuai dengan dia studinya di Amerika pada saat itu ya. Studinya di Amerika, tapi menurut pengakuan mantan kepala Bapeda Aceh pada saat itu bahwa dia itu nggak masuk kuliah. Dia masuk kuliah. Nggak masuk kuliah, tapi dia memakai paspor studi dan juga sesuai dengan komitmen pemerintah Aceh, artinya anggarannya tetap cair, ya kan? Nah, artinya ini kan nggak ada proses verifikasi. Jadi pada saat itu saya tanya, apakah pemerintah tidak melakukan proses verifikasi minimal? Ada 1 tahun meminta report apa sih, bagaimana proses belajar mereka. Ini kan ada proses dievaluasi sebenarnya. Dan harus ada pertanggungjawaban Ya, juga kan untuk dan itu. kita lihat ini kan pertanggungjawaban ini kan nggak ada juga. Nah, kalau ada, publik pasti tahu kan. Nah, karena ini kan juga nggak bisa disembunyikan, karena ini kan anggaran Aceh cukup besar ya, anggaran dananya, yang itu tiap tahun memang dialokasikan. Nah, secara sistem tata kelola, kita melihat ini memang sudah cenderung sangat tertutup ya sejak dari awal. Yang kedua, ya kebijakan soal beasiswa ini untuk keluar dalam negeri maupun luar negeri ini banyak dimanfaatin oleh oknum-oknum pejabat di pemerintah Aceh. Terutama. Berarti anak pejabat yang banyak lulus. Ya. Berarti sesuai lah tema kita ya Bang, ya. Tepatkah beasiswa Aceh untuk anak pejabat ya Bang? Ya, makanya proses kali ini kita akan meminta supaya BPSDM ya membuka siapa-siapa yang sudah dinyatakan lulus. Bang Alfian, ini menarik, dari awal janggal ya Bang. Perempuan mesti jadi laki-laki bisa jadi perempuan tadi dari gendernya. Karena kan proses pendaftarannya online ya. Oke, ini administrasinya kita bilang. Terus kemudian tadi dari siapa penerimanya tidak open ke publik. Ya, terus betul. kemudian tadi ada juga dari diskusi tadi ada anak pejabat yang kemudian lewat di Amerika tapi tidak masuk kuliah. Ya. Itu gimana kemudian bisa bertahun-tahun seperti itu? Apa yang mata? Artinya kan ini kan nggak ada proses verifikasi kan dari pemerintah sendiri setelah mengambil ada kebijakan bahwa ini pemerintah Aceh mendanai terhadap anak-anak Aceh yang mengambil studi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, tapi nggak ada proses bagaimana manfaatnya. Nah, kalau konkret kita pada saat itu memang pernah mempertanyakan apa manfaat apa kontribusi terhadap Aceh mereka berikan setelah mereka selesai. Karena problemnya kan mereka didanai dengan uang Aceh. Ya, saya pikir soal kontribusi juga penting, tidak hanya sekedar setelah ya kalau nggak demikian ya bisa jadi orang-orang luar Aceh juga bisa memanfaatkan ini, bisa memanfaatkan juga ketika dia punya akses. Apalagi sistem yang kita lihat ini sistemnya kan longgar. Artinya longgar dalam arti kata bisa diutak-atik. Sistemnya saya lihat sampai sekarang nggak ketat. Ini sebenarnya yang perlu didiskusikan, perlu dilakukan transparansi, perlu ada akuntabilitas sehingga ini benar-benar memang anak-anak yang lulus ini memang anak-anak Aceh yang memang butuh dan memang punya kemampuan. Dan harusnya juga kan untuk fakir miskin Bang, anak-anak yatim yang diprioritaskan Bang. Ya, kalau kita lihat ini kan proses porsi soal itu kita memang nggak tahu ya, karena ini dibuka siapapun lamar. Nah, tapi semoga ini bukan by design. Orang-orang yang lulus ini sudah ada namanya. Iya, sudah ada namanya. Nah, makanya kita minta aja dibuka. Karena kalau dibuka, maka salah satu langkah yang akan melakukan tracking terhadap anak-anak yang lewat ini. Siapa dia? Nah, yang kedua, Mata juga sudah mendorong ombudsman, mendorong untuk melakukan proses sesegera mungkin untuk melakukan investigasi. Artinya ombudsman juga perlu memastikan apakah ada terjadi maladministrasi atau tidak, karena ini juga bagian dari proses pelayanan publik. Gimana Bang update-nya sampai ke ombudsman sudah? Yang kita tahu ya ombudsman lagi bekerja, semoga dalam waktu dekat akan ada hasil. Akan tetapi kalau dari kita sendiri mendorong soal yang pertama, nama-nama yang sudah lulus ini harus diumumkan ke publik. Yang kedua, bagi anak-anak yang tidak dinyatakan lulus, mereka bisa akses berapa nilai mereka sehingga dinyatakan tidak lulus. Karena dimanapun kita melakukan tes misalnya, untuk ketika misalnya saya melakukan tes di salah satu instansi, walaupun itu tidak diumumkan, saya tidak dinyatakan lewat misalnya, tapi saya bisa mengakses. Bagi saya sendiri data saya itu di mana termasuk CPNS kan yang sedang berlangsung sekarang, kita kan bisa akses nih ketika nggak lewat, kita tahu bahwa oh ini kelemahan kita di sini. Tapi ini kan nggak terjadi di BPSDM. Nah ini kalau kami tidak melihat bahwa ini ada apa lagi, tapi ini kan ada persoalan
ada dugaan kita kuat ada persoalan yang di mana bahwa apalagi nama-nama yang dinyatakan lulus ini tidak diumumkan. Saya pikir ini juga menjadi apalagi kondisi dalam seminggu ini saya lihat isu ini sudah menjadi atensi publik ya. Dan kita berharap BPSDM saya pikir tidak punya apa ya istilahnya ya tidak ada khilafiah bahwa sudah diumumkan sudah ada di web. Saya pikir ya dipublikasi saja nama-nama yang sudah dinyatakan lulus. Selesai bang. Ya selesai. Tidak berspekulasi akhirnya. Ya. Tapi kenapa Mata melihat sampai tidak diumumkan bang? Ada apa? Ya kalau dari Mata kan melihat cara pandang kami bahwa ini kan ada persoalan. Ada persoalan yang pertama dan ini persoalannya serius. Nah potensi bahwa penyalahgunaan kewenangan misalnya ini pasti ada. Apalagi misalnya ketika diumumkan nanti kita akan melakukan tracking. Kita mau track ini siapa-siapa orang yang dinyatakan lulus ini. Dan kita akan umumkan hasil tracking ini. Ini rencana kita supaya makanya kita dorong pihak BPSDM harus terbuka dan kita berharap BPSDM tidak perlu resisten soal ini. Karena ini wilayah, karena instansi pemerintah, wilayah terbuka dan juga perlu akuntabilitas publik. Tapi kan sudah dibilang bang, ini bisa diakses, tapi ini hanya untuk yang lulus saja seperti ya, itu bang. Saya pikir nggak boleh kayak gitu. Berarti kalau ada upaya ditutupin kan itu, karena ini bukan informasi yang dikecualikan secara undang-undang keterbukaan informasi publik. Iya, nomor pasal ini 17, bukan undang-undang yang masuk dikecualikan. Kalau misalnya tetap pihak BPSDM bertahan, saya pikir ya ini akan jadi problem juga nantinya soal ketidakpercayaan ataupun secara trust ya orang-orang anak-anak yang tidak memiliki akses dengan oknum pejabat, anak-anak yang tidak memiliki akses jadi jatuh semangatnya untuk mendapatkan untuk bersaing misalnya ketika kompetensi ini dibuka lagi tahun depan kan itu. Berarti anak-anak pejabat saja kah bang yang kemudian karena memang diaksesnya lebih gampang terus kemudian ya itu saja berulang akhirnya. Ya kalau kita lihat kalau misalnya BPSDM nggak berani dibuka ya patut diduga bahwa ini ada banyak sekali anak pejabat. Banyak sekali. Ya kalau dari kami cara pandangnya demikian. Tapi kalau dibuka kan ya kita lihat nanti siapa-siapa ini. Bang yang kemudian? Ya saya pikir ini kan level provinsi ya, level provinsi dan juga level kabupaten kota. Sehingga kalau ini misalnya dalam tanda kutip tidak dibongkar, artinya dana ini akan dinikmati oleh orang-orang terbatas saja. Saya pikir ini kita udah salah kelola. Artinya makanya perlu ada langkah-langkah yang strategis, terutama bagi masyarakat sipil. Ini harus dipertanyakan, ini harus dituntut supaya ini ada tata kelola yang transparan, tata kelola yang akuntabilitas, dan siapapun merasa bahwa ini bisa mengakses, bisa melahirkan semangat untuk beasiswa yang sudah disediakan ini bisa mereka dapatkan. Dari Forum Pemuda Mahasiswa Aceh Bang, se-Indonesia itu juga sudah dari DPD, dari Pak Fadir itu juga mendorong lah, ini supaya terbuka juga udah ke Ombudsman Bang. Ini gimana kemudian, selain Mata kan, jadi ini sudah banyak kemudian yang menyuarakan untuk ini terbuka saja lah gini informasinya, itu gimana Bang? Ya makanya kan sampai hari ini kan kesannya kan masih tertutup nih, dan kita tahu bahwa BPSDM posisi hari ini panik. Ya, Anda melihatnya panik? Ya panik. Pak Syaridi dan jajarannya panik? Ya karena ini ada problem di tata kelola. Makanya kita berharap bahwa Ombudsman ini sudah masuk ya. Artinya bisa melakukan langkah-langkah konkret sesuai dengan kewenangannya. Udah itu misalnya ada anggota DPD yang kita baca juga di online sudah bersuara. Saya pikir DPD juga punya kewenangan. Tidak hanya posisi membuat pernyataan saja. BPD bisa mendatangin BPSDM untuk meminta supaya ini dibuka. Ada fungsi itu di DPD Bang? Ya, saya pikir selesaikan misalkan DPD tadi sudah, Ombudsman sudah Bang, apalagi kemudian bisa usaha kita untuk bisa ini bisa membuka tadi informasi tadi Bang? Ya, saya pikir kan Ombudsman punya kewenangan besar ya, artinya setelah dilakukan investigasi dan mereka nanti akan ada hasilnya kan. Nah hasil Ombudsman ini kalau misalnya ada temuan pelanggaran, nah rekomendasi mereka itu wajib dijalankan dan itu sesuai dengan undang-undang kewenangan Ombudsman. Oke. Kalau ada kemudian, kalau apalagi Bang yang Mata bisa lakukan, misalkan selain tadi ke Ombudsman, apa juga kemudian sudah ada diskusi-diskusi misalkan dengan pihak ya, saya pikir kita juga DPRA misalnya, DPRA juga punya kewajiban untuk memanggil ini kan, artinya kan ada
Komisi Bidang Pendidikan ya. Saya pikir ini juga patut ya harus dipanggil. Oh kalau misalnya DPR khusus DPRA ini misalnya diam. Nah kita juga menduga kayaknya ini DPRA bermain juga. Bisa-bisa ada anaknya di sana kan itu. Nah, Tapi sosok Menteri HI bersuara bang ada anaknya di ya, sana ada. Kita Ekstrim sekali bang. Ya cara pandang kami begitu karena kan kita tahu lah cara kelola pemerintah sekarang udah siapa yang bisa akses dia yang dapat, yang nggak bisa akses enggak. Nah makanya kita juga mempertanyakan kenapa misalnya komisi yang membidangi pendidikan di DPRA sampai sekarang nggak ngomong apa-apa soal ini. Karena ini kan sudah sangat lama, sementara teman-teman yang dinyatakan tidak lulus, sebenarnya ini udah melakukan framing secara media sosial, termasuk mereka sudah melaporkan ke Ombudsman di kantor Jakarta. Sudah sampai ke Ombudsman RI ya? Ya, dan media juga sudah beberapa kali juga sudah memberitakan. Saya pikir karena ini sudah menjadi atensi publik, saya pikir ya pihak-pihak yang berwenang bisa melakukan proses dorongan ini. Ya ada Ombudsman, ada DPRA, ada anggota DPD misalnya yang sudah ngomong untuk supaya mendesak supaya dibuka. Tepat nggak bang kalau seandainya ini untuk anak pejabat saja ini anggarannya sebegitu besar, tadi juga dia dapat kesempatan ke Amerika tapi juga tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya kalau misalnya memang secara undang-undang ataupun aturan di pemerintah Aceh kan memang tidak ada pelarangan ya, tidak ada pelarangan. Tapi kalau misalnya ini didominasi sampai misalnya lebih 50% bahwa ini anak pejabat, patut dipertanyakan soal bagaimana proses uji kompetensinya kan itu. Ya, nah sesuai kompetensi pastinya itu, Bang. Jadi bersaing sesuai itu. Walaupun itu tidak diatur ya, secara aturan tidak diatur. Artinya ini tidak diatur harus anak orang miskin atau anak pejabat. Itu memang tidak diatur. Tapi kita problem-problem yang terjadi selama ini sudah menjadi rahasia umum. Artinya sejak didirikan BPSM ini ada masalah. Sejak didirikan bahkan sudah ada masalah. Berarti nggak usah tanya lagi hari ini ya, Bang? Itu kesimpulan kita. Kesimpulan Mata. Iya. Mata melihat seperti itu. Tapi yang paling penting Bang, pastinya sesuai dengan kompetensi lah Bang. Biar nanti Acehnya juga terbangun, itu kan yang kita harapkan. Ya, makanya kan saya pikir wilayah ini sebenarnya harus banyak pihak untuk ngomong ya. Untuk memperhatikan serius, apalagi ini ada momentum. Ada momentum saat ini untuk supaya BPSDM mau membuka ini. Oke. Nah, kalau misalnya BPSDM tetap ngotot misalnya tidak membuka, saya melihat ini bahwa ya berarti gubernur juga potensi terlibat dalam ini. Oke. Karena Gubernur Aceh punya kewenangan untuk meminta kepala BPSDM untuk membuka ini. Berarti kalau seandainya gubernur tidak ngomong? Ya berarti patut diduga terlibat. Gubernur juga terlibat? Ya karena sistem prinsip membangun transparansi itu tidak hanya pada posisi per sektor saja. Tapi karena ini kan dampaknya kan trustnya juga kepada gubernur. Kalau Mata tidak melihat mengkup bahwa hanya level di BPSDM saja. Tapi kalau misalnya ini sampai akhir nanti nggak dibuka, berarti gubernur ini memang membiarkan. Usaha Mata apalagi Bang, ini biar go Bang, biar terbuka nih informasinya Bang. Ya, Mata sementara ini lagi melakukan mengumpulkan informasi ya, terutama bagi para calon siswa yang dinyatakan tidak lulus. Mengumpulkan informasi berarti kita bukan berarti bahwa informasi ini akan kita menjadikan data, tidak. Selain itu kita menunggu supaya ini segera dibuka nama-nama yang dinyatakan lulus. Kalau nggak dibuka juga? Ya kalau nggak dibuka juga saya pikir punya peluang untuk kita gugat. Oke. Ya, tapi kalau saya dibuka itu yang kita harapkan. Ya misalnya salah satunya ya bisa dilakukan sengketanya ke Komisi Informasi Aceh misalnya. Nah, Komisi Informasi Aceh nanti akan berproses, akan melahirkan apakah ini informasi publik atau tidak. Mata akan sampai ke situ? Ya, kalau memang nggak dibuka, saya pikir akan ada masyarakat sipil untuk melakukan itu. Dan Mata akan mempersiapkan ke sana rencananya. Oke. Sampai ke situ ya, Bang? Pokoknya sampai harus dibuka? Ya, harus dibuka. Karena kan saya bilang tadi bahwa ini adalah momentum. Jadi semua pihak harus memberi kontribusi supaya sistem terhadap proses rekrutmen siswa Aceh ini yang akan mendapat pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah Aceh, saya pikir ini adalah memang memiliki sistem yang kredibilitas, akuntabilitas, dan transparan. Itu juga PR Mata ya Bang, banyak nih masih PR-nya. Sampai transparan itu terbuka betul-betul Bang. Sampai tadi penerimanya itu betul-betul yang berkompeten untuk membangun Aceh. Pastinya itu ya Bang ya, harapan kita ya Bang. Ya. Thank you Bang, sudah kembali ke PTM, kamu PTM Lom.
Oke, kami tunggu Bang kabar dari Mata nanti gimana kabar selanjutnya. Oke. Terima kasih Bang Alfian, terima kasih juga untuk rekan Lon, dan pastinya kita berharap yang terbaik ya Bang ya. Ya. Yang terbaik, orang yang lulus ini betul-betul dengan kompetensinya untuk membangun Aceh. Baik rekan Lon, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Tuan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.